Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa KSTV. Alhamdulillahirabbil alamin, pada agenda hari ini 15 September 2023 di Jumat Mubarak, Jumat berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya Firman Istanto akan memandu acara pada sore hari ini, yaitu Sakinah, dengan tema kita hari ini adalah membangun pondasi keimanan dalam keluarga. Baik, saya akan menyapa narasumber kita yang terhormat Ustazah Ari Susanti STP dari Kajian Muslimah An-Nisa, Tulungagung. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah di September ceria, juga tambah semangat ya Ustazah ya. Baik, moga Ustazah untuk mukadimahnya dengan tema kita hari ini, membangun pondasi keimanan dalam keluarga. Disilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, sebuah keluarga itu penting sekali ada pondasi yang membuat kokoh. Pondasi itu adalah pondasi keimanan. Yang namanya iman ibarat sebuah pohon gitu ya. Akarnya yang menghujam ke tanah itu adalah iman, akidah gitu ya. Ketika akarnya ini sehat, kuat, maka pohon itu akan menjulang tinggi ke angkasa begitu ya. Kemudian menghasilkan buah yang ranum, buah yang manis. Nah, ini yang kita harapkan di dalam sebuah keluarga. Ibaratnya sebuah rumah begitu ya. Iman itu adalah pondasinya. Maka ketika sebuah keluarga ini punya pondasi keimanan, yaitu ketaatan, akidah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi keluarga yang bervisi akhirat. Baik dari suami, baik dari istri dan juga anak-anaknya. Maka kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita ya yang berkeluarga ini diminta oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, tentunya bagi para keluarga muslim yang di sini kita mengetahui yang namanya berkeluarga tujuannya adalah kembali ke surga bersama-sama, dan tentunya ini adalah ibadah yang terpanjang. Begitu Mas Firman. Baik, ibadah terpanjang adalah membangun pondasi keimanan dalam keluarga Ustazah ya. Iya, betul. Di mana suatu keluarga tidak ada keimanan, pondasi itu akan runtuh ya. Betul. Di mana keimanan adalah nomor satu kunci kebahagiaan dalam keluarga. Baik Ustazah, bicara masalah pondasi keimanan. Sejak kapan sebuah keluarga harus membangun pondasi keimanan? Apakah sejak ijab dan kabul, sahnya suami dan istri, atau membangun pondasi keimanan menunggu si kecil lahir, atau bagaimana? Mungkin ada beberapa penonton, pemirsa yang mungkin mempertanyakan pondasi yang dimaksud itu apakah harus menunggu adanya buah hati, atau ketika resmi ijab dan kabul akad selesai, inilah saatnya mulai membangun pondasi dalam keimanan keluarga, Ustazah. Iya. Kalau ditanya sejak kapan, gitu ya, memang betul kalau namanya keluarga berarti sejak ijab kabul. Tetapi lebih baik lagi kalau kita mundur ke belakang, sebenarnya kalau istilahnya sekarang para jomblo, jombloan, jomblowati gitu ya, yang di situ harusnya memang sudah menguatkan pondasi keimanan untuk nanti tujuannya itu adalah berkeluarga, begitu ya. Nah, berarti di sini ada yang namanya memantaskan diri dalam hal mengokohkan keimanan bagi para singgelilah ini gitu ya, yang single-single. Kemudian di situ ketika dia akan berkeluarga, maka cara mencari jodoh juga bagaimana menyatukan visi, yaitu supaya sama-sama nanti ketika berkeluarga gitu ya, ini landasannya iman. Nah, kan berarti harus ada penyatuan visi terlebih dahulu, penyatuan tujuan terlebih dahulu. Nah, setelah ijab kabul, maka disitulah kita memahami seorang suami, seorang istri sudah menjadi suami istri, disitulah dia membangun sebuah keluarga itu dengan keimanan. Baik. Takutnya hanya kepada Allah, taatnya hanya kepada Allah. Begitu. Baik.
pondasinya dimulai ketika ta'aruf ya, Ustazah ya. Baik, Anda bisa bergabung bersama kami pemirsa KSTV di WA atau telepon interaktif di 087814065351. Anda bisa bertanya seputar tema kita hari ini, membangun pondasi keimanan dalam keluarga. Baik Ustazah, di mana sekarang banyak sekali orang sebelum menikah melakukan foto prewed, padahal belum resmi menjadi suami dan istri, sudah berpegangan tangan, sudah berpelukan, atau mungkin berduaan yang akhirnya di-share di media sosial maupun di akun pribadi ya. Sebenarnya bagaimana Ustazah? Apakah ini merusak pondasi keimanan sebelum berumah tangga, Ustazah? Iya betul. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena sekarang lagi viral ya. Iya. Tentang prewedding gitu ya. Memang kalau kita memahami ya, sebelum ijab kabul, berarti sebelum sah sebenarnya belum halal ya. Belum halal untuk berpegangan tangan, kemudian apalagi juga kalau kita memahami fotonya juga sering ya udah di-share di media sosial. Demikian. Nah, kalau kita ingin membangun keluarga dengan pondasi keimanan, tentunya gitu ya harus sesuai dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau dikatakan namanya iman, berarti iman yang pertama ya, rukun iman. Iman kan berarti di sini taat kepada Allah, percaya Allah itu sebagai pencipta, pengatur. Berarti di sini kita sebagai hambanya Allah itu harusnya sami'na wa ata'na gitu ya. Apa-apa yang diperintahkan Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, termasuk dalam hal tadi itu ketika melakukan foto dengan seperti itu jelas dilarang oleh Allah. Begitu. Baik, Ustazah, kalau semisal preweddingnya itu tanpa berpegangan tangan ataupun tanpa sentuhan, mungkin itu dibolehkan atau tidak boleh Ustazah sebenarnya? Oh iya, ya kalau saya memahami Mas Firman gitu ya. Jadi sebaiknya memang kalau itu sebelum pernikahan itu kan ada dirahasiakan terlebih dahulu ya, ada namanya khidbah gitu ya, dirahasiakan. Kemudian setelah ijab kabul ada namanya walimah. Nah itu baru disyiarkan gitu ya. Jadi kalau bisa fotonya ya setelah menikah saja ya. Baik, jadi fotonya adalah setelah akad nikah selesai ya. Karena banyak sekali pengantin sekarang itu sebelum akad nikah sudah foto berdua, itu juga tidak boleh ya. Meskipun pada hari H mungkin tidak melakukan prewedding, tapi sebelum akad nikah ijab kabul dimulai sudah berfoto berdua, sebenarnya juga dilarang ya Ustazah ya. Baik, Ustazah, bicara masalah hiruk pikuk dunia saat ini, dunia media sosial begitu tajam sekali sehingga terkadang keimanan suatu keluarga pondasinya itu bisa runtuh karena adanya media sosial. Mungkin bertemu dengan temannya yang lama atau mungkin mengikuti pola hidup keluarga temannya, saudaranya, sehingga dapur sendiri itu sedikit terganggu ya. Bagaimana menjaga keutuhan keluarga dalam menjalani di tengah hiruk pikuk dunia seperti ini, Ustazah? Iya betul. Kalau yang namanya pondasi iman, ya tadi sudah dikatakan iman itu ibaratnya seperti akar ya, akar. Nah kalau akarnya kuat, insya Allah ya di atasnya itu akan juga menjadi kuat. Nah ketika sebuah keluarga ya yang berpondasi iman, dimaksudkan di sini adalah percayanya hanya kepada Allah, la ilaha illallah gitu ya. Kemudian yakin rizki itu dari Allah, kemudian Allah itu memberikan pasti itu takdir terbaik begitu ya. Manusia itu hanya berusaha dan di situ ada wilayah yang dikuasai manusia dan tidak dikuasai manusia begitu ya. Maka ketika dia itu menjalankan kehidupan dengan pondasi iman itu sebenarnya tenang. Di Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kan begitu ya maksudnya. Jadi kalau mengingat Allah ya, dengan mengingat Allah maka hati itu menjadi tenang. Insya Allah mungkin tadi ditanyakan ya, bisa jadi ada dari ke sisi kekurangan ekonomi. Tapi ketika dia yakin bahwa ini terjadi atas izin Allah, dia berusaha juga sudah mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian juga mendidik anak, itu juga ibadah yang luar biasa kepada Allah. Maka keluarga yang pondasinya iman, karena dia yakin bahwa setiap apa yang dilakukan itu adalah ibadah kepada Allah,
dia yakin bahwa itu tidak akan sia-sia dan itu Baik. mendapatkan amal soleh, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Begitu. Pondasi keimanan keluarga sangat menentukan ya agar Betul. tidak ikut arus media sosial, hiruk-pikuk dunia yang bisa mengganggu keimanan kita, dan juga pentingnya mendidik keimanan pada buah hati kita, Ustazah ya. Iya, betul. Nah, bagaimana cara memupuk keimanan pada diri anak, Ustazah? Mungkin anak yang masih usia di bawah 5 tahun ya, Iya. yang mungkin ada beberapa pemirsa yang bingung atau bagaimana ya cara mendidik, memupuk keimanan pada balita ya, Iya. yang mungkin balita ini susah dikendalikan emosinya atau mungkin keinginannya. Monggo Ustazah. Iya. Masya Allah, sebenarnya semua itu sudah dituntun ya oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah begitu. Bagaimana ketika di Quran surat Luqman ayat 13, ya bunaya la tusyrik billah, itu luar biasa pendidikan iman gitu ya. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Nah, di sini bagaimana orang tua ya, orang tua itu bisa mengarahkan, mendidik anak-anaknya sebagaimana satu-satunya yang jadi Baik. tempat berteduh, tempat meminta tolong, tempat untuk mengadu itu hanyalah Allah. Nah, caranya bagaimana gitu ya untuk anak-anak yang masih kecil begitu ya. Pertama, itu haruslah orang tua jadi teladan. Baik. Nah, ini penting sekali para pemirsa KSTV. Karena yang namanya anak-anak ya, apalagi anak-anak yang masih usia dini gitu ya, Mas Firman. Baik. Itu ibaratnya seperti apa ya, radar gitu ya. Orang tua cara marahnya begini, dia juga ngopi paste gitu ya. Orang tua sholat, dia juga ikutan. Masya Allah. Jadi di sini orang tua itu sebagai teladan yang pertama dan yang utama. Maka betul bahwa yang namanya keluarga itu adalah madrasatul ula gitu ya, sebagai madrasah yang utama, yang pertama bagi anak-anak. Maka disinilah orang tua harus punya ilmu. Bagaimana caranya menghujamkan keimanan yang ada pada diri anak-anak. Karena sebenarnya anak-anak ya sudah diberikan fitrah iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menumbuhkannya istilahnya. Nah, disinilah kita harus sebagai orang tua yang kedua ada dialog iman gitu ya. Baik. Dialog iman itu begini, misalnya ketika anak-anak kita ajak ya main-main mungkin ya, main-main, lihat tanaman atau lihat hewan, itu tidak hanya pengetahuan dek ini sapi gitu ya, Baik. tapi kita selalu kaitkan dengan iman. Sapi, gimana suaranya? Masya Allah, sapi itu ciptaannya siapa? Kan begitu ya. Baik. Jadi anak-anak selalu ketika menemukan misalnya hewan, tanaman, kita tunjukkan, Masya Allah ya nak ya, tanaman ini daunnya bermacam-macam. Kan itu sebenarnya kita diperintahkan Baik. untuk selalu melihat ciptaan Allah. Untuk apa? Berpikir. Baik. Luar biasa gitu ya. Nah, ini akhirnya anak-anak yang masih usia dini itu merasa kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha hebat, Allah itu pencipta. Kemudian kalau misalnya wisata gitu ya, diajak ke laut, ke gunung, nggak cuma sekedar wisata, tapi jadikan itu momen untuk menguatkan iman. Itu Baik. yang pertama tadi teladan, yang kedua dengan dialog iman, begitu. Baik, orang tua menjadi teladan bagi putra-putrinya, di mana setiap perbuatan, setiap hal yang dilakukan orang tua ternyata dikopi pasti oleh buah hati kita ya. Iya, betul. Dan buah hati sudah punya fitrah iman, bagaimana kita menumbuhkan dengan mengajak berdialog ya, Betul. dan mensyukuri semua nikmat Allah, sehingga buah hati kita fitrah imannya selalu terjaga dan tumbuh ya Ustazah Iya. ya. Baik, kita menunggu para pemirsa yang bergabung lewat WhatsApp maupun telepon di 08 78 1406 5351. Baik Ustazah, bicara masalah mendidik anak ya, di mana saat ini eranya gadget, anak lebih suka melihat YouTube, melihat Instagram, melihat media sosial, sehingga banyak waktu yang dihabiskan si kecil dengan bermain YouTube. Nah, terkadang orang tua itu karena mungkin capek mencari rezeki, capek masak atau capek apa, sehingga si kecil dibiarin lihat handphone, akhirnya melihat animasi atau mungkin tontonan. Sekarang banyak tontonan komedi ya, seperti ya makan es krim dibuat komedi sama orang dewasa, sehingga
view-nya YouTuber ini sampai berjuta-juta ya. Karena si kecil ini di usia balita yang nggak tahu apa, yang penting lucu, udah diklik aja gitu ya. Bagaimana Ustazah menanggapi hal tersebut? Iya, bagi ayah bunda ya, para pemirsa KSTV yang dirahmati Allah, tantangan pada saat ini memang luar biasa gitu ya. Nah, ini pentingnya memang pondasi iman di sini. Yang namanya iman kepada Allah itu adalah perwujudannya kita itu menjadi orang yang taat. Kemudian takutnya itu juga hanya kepada Allah. Jadi ketika misalnya membahasakan kepada anak-anak, Allah itu melihat kita gitu ya. Jadi kita tanamkan bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bicarakan, di situ ada Allah yang melihat kita. Kemudian juga kita kenalkan iman kepada malaikat. Mungkin untuk anak-anak di situ ya selain mungkin ada juga lagunya ya 10 malaikat gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar hafal, tapi yang penting adalah bahwa anak-anak itu merasakan adanya keberadaan malaikat. Maksudnya gimana? Kita katakan, nak, di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat kebaikan. Nah, dengan bahasa anak-anak kita katakan kalau berbuat baik nih dapat misalnya nih plus gitu ya. Nah, tapi kalau berbuat keburukan di sebelah kiri nih ada malaikat atid ya, kalau di kanan ada raqib yang di situ nanti akan mencatat. Nah, tapi nak, Allah itu maha baik gitu ya. Kalau ternyata berbuat salah, Allah itu maha pemaaf. Ini kan berarti salah satu dialog iman ya, Mas Firman. Jadi bagaimana anak-anak tuh dihadirkan, dihujamkan ke dalam dadanya bahwa Allah itu maha pencipta, Allah itu maha pengatur, Allah itu juga maha melihat gitu ya. Allah itu juga maha pemaaf. Jadi kalau kita istighfar sambil ngajarin gimana bunda bacaan istighfar misalnya ya, ajarkan itu istighfar. Nah, maka ketika anak-anak sudah dibiasakan demikian, kemudian ada gadget misalnya gitu ya. Nah, ini gimana gitu ya. Nah, ini tantangan. Jadi kita katakan kepada anak-anak kalau ayah bunda pegang gadget, nah kembali lagi ya ke peraturan nomor 1. Teladan ya, teladan. Ini kita sampaikan bahwa ini untuk kerja misalnya gitu ya. Kita sampaikan, oh ini untuk misalnya belajar dan sebagainya. Jadi di situ tahu anak-anak kegunaan gadget itu untuk apa. Oh, ini untuk misalnya nelpon kepada eyangnya kan gitu ya. Jadi anak-anak memahami. Setelah itu ketika mereka pasti mereka pengen ya ini. Kita kasih ada waktu ya, screen time-nya begitu ya, dan itu memang kita harus ada kedisiplinan gitu. Karena ternyata kalau anak-anak apalagi di bawah 2 tahun yang sudah terkena ini ya Mas Firman, gadget dan sebagainya, itu juga berpengaruh kepada fokusnya. Iya. Jadi pentingnya dialog iman dan juga memberikan batasan ya. Baik, kita akan kembali setelah jeda iklan, tetap di program Sakinah hanya di KSTV.